Di kelas sebelah lagi. Kali ini saya akan mencoba untuk mengilustrasikan dua video teori saya sebelumnya. Jadi dua video teori saya sebelumnya yaitu penerapan tentang data sawal dan menu setting aplikasi, serta video yang kedua penerapan data master dan menu kas bank. Jadi di sini saya akan mencoba mengilustrasikan dua teori video saya sebelumnya. Untuk media ilustrasi, saya menggunakan aplikasi Zahir. Apabila ada yang belum pernah menggunakan aplikasi Zahir, bisa juga menonton video saya yang sebelumnya tentang bagaimana cara memulai menggunakan Zahir Accounting. Oke, kita kembali ke topik. Jadi di sini saya mencoba untuk mengilustrasikan bagaimana tentang teori bahwa sebuah sistem itu bisa dirancang. Dan di sini saya mencoba untuk mengilustrasikan. Ilustrasinya yang saya gunakan adalah aplikasi Zahir Accounting. Tetapi pada dasarnya teori atau konsepnya untuk semua aplikasi yang khususnya aplikasi accounting itu prinsipnya sama. Oke, kira-kira seperti itu. Kita langsung ke ilustrasi penerapan sistemnya. Pada aplikasi Zahir Accounting, di sini ada ilustrasi penerapan sistem untuk entry data master, di mana ada di menu data. Kita buka. Saya mulai bahas dari yang satuan. Di sini saya buka satuan pengukuran. Satuan pengukuran di sini sudah ada datanya. Saya menggunakan data default yang ada di Zahir Accounting. Di sini sudah ada isinya dua satuan, dimana satuan pertama adalah pieces, nama satuannya pieces, deskripsinya adalah small unit. Ini adalah jenis satuannya. Dan satuan yang kedua adalah dozen, dimana deskripsinya adalah 12 pieces. Maksudnya apa? Di entry master satuan pengukuran ini untuk menjelaskan multi satuan. Jadi di video sebelumnya pada teori penerapan sistem untuk entry data master sudah saya jelaskan bahwa pada sistem akuntansi itu terdapat dua poin penting untuk data master. Yang pertama adalah satuan, karena suatu perusahaan biasanya menjalankan usahanya atau transaksinya bisa lebih dari satu satuan. Dan yang kedua adalah currency atau mata uang. Jadi perusahaan mungkin menggunakan lebih dari satu mata uang. Nah, di sini yang saya buka ini adalah setting satuan. Di sini bisa kita tambahkan untuk satuan-satuan yang lainnya. Ada pieces, ada box dan lain sebagainya. Tentunya disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Di sini yang saya sebut adalah multi satuan. Ilustrasi yang ada di aplikasi Zahir ini ada di menu daftar satuan pengukuran.
untuk cara menambahkannya di aplikasi Zahir, di sini disediakan menu di pojok kiri bawah ada baru. Di sini kita tinggal mengentrikan kode satuannya apa, nama satuannya apa, dan keterangannya. Itu untuk satuan. Selanjutnya ada mata uang, atau yang pada teori saya sebut adalah multi currency. Di sini bisa dimasukkan lebih dari satu mata uang, dan tentunya konversinya juga bisa dimasukkan. Tetapi di menu yang saya pilih di sini tidak bisa menambahkan baru, karena di sini saya memilih perusahaan yang memang skalanya kecil, di mana tidak memungkinkan untuk bisa menggunakan multi satuan, multi currency. Jadi itu bentuk ilustrasi dari multi satuan sama multi currency. Kita tinggal mengentrikan data master yang harus dimasukkan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan transaksi. Dan perlu saya tekankan bahwa semua aplikasi pastinya menyediakan dua menu tersebut, yaitu daftar satuan dan daftar mata uang, karena penerapan sistem untuk data entry master, dua poin tersebut sangat penting, khususnya bagi perusahaan yang bergerak di bidang dagang. Itu data master yang saya bahas pertama. Selanjutnya ada juga data produk. Data produk ini adalah data barang. Apabila kita klik di sini, bisa kita lihat data barangnya. Ini kebetulan belum ada isinya, dan ada ilustrasi grafik transaksi penjualannya. Kebetulan belum ada transaksinya juga. Apabila kita ingin menambahkan data barangnya, sama caranya. Di sini ada menunya jadi satu, dan semua form, semua menu itu untuk baru edit hapusnya ada di pojok kiri bawah. Itu untuk aplikasi Zahir. Jadi apabila kita ingin menambahkan, tinggal klik baru. Di sini kita mengisi datanya. Saya ilustrasikan dengan contoh yang sudah saya miliki. Di sini ada soal latihan. Saya ingin mencoba memasukkan data barang. Jadi di sini ada data master, di mana data masternya yang pertama pelanggan, supplier, dan data barang. Di sini saya ingin memasukkan data barang yang pertama. Data barang yang pertama yaitu kodenya B001. Saya copy. Saya kembali ke Zahir, saya masukkan kode barangnya. Setelah itu namanya kipas angin, saya copy juga. Saya masukkan ke deskripsinya. Nah, satuannya apa? Pieces. Di sini saya menggunakan unit. Intinya sama. Satuannya adalah biji atau pieces atau unit ya. Nah, setelah itu apabila ada keterangan lainnya tinggal disesuaikan. Di sini ada banyak menu, dan tentunya sekali lagi saya tekankan, setiap aplikasi akuntansi pasti memiliki aturan sendiri-sendiri, tetapi teori dasarnya sama. Di sini ada harga beli satuan, ada harga jual satuan, ada harga pokok, ada supplier utama. Biasanya ini adalah settingan-settingan dasar dan pasti digunakan pada transaksi. Contoh yang pernah saya ketahui, di sini ada supplier utama. Apabila ini kita isi, contoh saya isi suppliernya P001. Saat saya melakukan transaksi dengan barang tersebut, melakukan pembelian ya, di transaksi pembelian kode suppliernya langsung terisi dengan nama supplier utama. Jadi di sini ada menu yang memang memudahkan saat melakukan transaksi pembelian. Kira-kira seperti itu ilustrasinya.
Tapi pada dasarnya yang perlu saya tekankan sekali lagi bahwa penerapan sistem pada aplikasi accounting itu sama. Yang perlu Anda pahami adalah sistematis dari aplikasi akuntansi atau perancangan sistem aplikasi akuntansi. Selanjutnya ada tab menu kode akun seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu ilustrasi untuk setting aplikasi. Di sini ada kode akun utama atau kode akun default. Di sini sudah langsung terisi. Perlunya adalah saat kode barang tersebut digunakan transaksi, form transaksinya akan melakukan penjualan otomatis, di mana penjualan otomatisnya akan mengacu pada kode akun yang sudah disetting di data menu barang ini. Kira-kira seperti itu. Di sini juga ada penentuan harga pokoknya, bisa average, FIFO, LIFO, dan tentunya sekali lagi harus Anda pahami penerapan sistem untuk harga pokok tidak bisa dirubah di tengah periode. Jadi tentukan dari awal harga pokoknya menggunakan metode apa, karena saat Anda akan menerapkan sistem perubahan pada harga pokok itu tidak bisa dirubah pada tengah periode, karena akibatnya sangat fatal sekali pada data. Dan tentunya di aplikasi sudah dilakukan penguncian sistem agar tidak bisa melakukan perubahan sistem mendasar. Salah satunya adalah penentuan harga pokok. Ada juga selanjutnya info lain dan gambar. Kira-kira seperti itu ilustrasi penerapan sistem data master untuk data barang. Selanjutnya, apabila di aplikasi Zahir, di sini klik rekam, maka data yang kita entrykan langsung muncul di tabel yang sudah disediakan. Di sini ada kode barang, deskripsi, dan seterusnya. Itu untuk data barang atau data produk. Ada data rekening atau chart account. Di video sebelumnya untuk ilustrasi penerapan sistem setting aplikasi juga sudah saya jelaskan. Di sini kita harus sesuaikan kode akunnya. Ini sama halnya dengan video yang sekarang saya jelaskan, yaitu ilustrasi penerapan sistem entry data master, karena chart account itu termasuk juga golongan dari master data. Menu selanjutnya ada data pajak. Di sini kita bisa menentukan daftar pajaknya, value add atau no tax ya, pajak atau tidak termasuk pajak. Terus menu selanjutnya ada daftar harta tetap atau aktiva tetap. Apabila kita ingin menambahkan data baru, ada di pojok kiri bawah menu baru. Di sini kita memasukkan datanya, aktiva tetapnya. Selanjutnya nilai belinya berapa, kira-kira seperti itu. Kita ambil contohnya. Di sini saya memiliki contoh ini. Ada peralatan di mana namanya adalah AC. Harga perolehannya 20.575.000. Kita coba entrykan. Ini kita beri nama AC. Kelompoknya kita tentukan. Oh, mungkin di sini tidak ada, kita tidak usah gunakan. Tanggal belinya berapa? Di sini dijelaskan belinya 5 Februari 2019. Di sini kita entrykan 505 ya,
0502 2019. Selanjutnya harga belinya atau harga perolehannya 20.575.000. Oke, nilai residunya 250.000. Selanjutnya umur ekonomisnya berapa tahun? 4 tahun. Di sini kita masukkan 4 tahun. Mungkin informasi tambahan bisa langsung disesuaikan. Setelah itu selesai. Nah, di sini ada pilihan tanggal perolehan di atas 15 dibebankan pada bulan berikutnya. Jadi apabila transaksinya ini di atas tanggal 15 Februari, maka ini masuk pada transaksi bulan Maret, kira-kira seperti itu. Atau kalau kita tidak menginginkan setting seperti ini, kita bisa uncheck. Jadi artinya walau transaksinya tanggal 20 tetapi bulannya bulan Februari, tetapi tetap masuk pada transaksi bulan Februari. Kira-kira artinya seperti itu ya. Metodenya apa? Penyusutannya di sini ada menunya, tinggal kita pilih, dan tentunya perhitungannya sudah dilakukan otomatis oleh aplikasi Zair, dan tentunya aplikasi-aplikasi yang lainnya juga sama. Sini kita contoh ambil metodenya adalah garis lurus, kira-kira seperti itu. Entry datanya kita klik rekam apabila data yang kita masukkan sudah cukup sesuai. Oh maaf, di sini ada informasi bahwa kelompok harus diisi. Oke, di sini kelompok padahal belum kita isi data masternya. Kita bisa mengisikan data masternya melalui icon atau tombol yang logonya mouse. Dari sini kita klik baru. Di sini kita tambahkan saja ada peralatan kantor, kira-kira seperti itu ya. Metodenya garis lurus, umur ekonomisnya 4 tahun. Oke, kita tambahkan. Oke, maaf, ini kode akunnya, kode akun yang memang defaultnya harus diisi, kita sesuaikan datanya. Kira-kira seperti ini saya isinya. Jadi pada sisi aset atau kepemilikan hartanya saya beri akun mesin dan peralatan. Akumulasinya saya beri akun akumulasi penyusutan bangunan, maaf peralatan ya, ini ya harusnya ya. Lupa dulu mesin dan peralatan, karena ini asetnya mesin peralatan dan penyusutannya mesin peralatan. Kemudian depresiasinya juga sama, bannya penyusutan mesin dan peralatan. Kemudian kalau selesai kita klik rekam. Nah, di sini saya memilih kelompok yang ini, saya klik OK. Ini termasuk dalam peralatan kantor. Apabila selesai klik rekam. Oke, lakukan perhitungan akumulasi, kira-kira seperti ini. Oke, maka akumulasi penyusutannya langsung disesuaikan karena transaksinya dilakukan sebelum menggunakan aplikasi Zair Accounting. Maka Zair Accounting langsung membantu untuk menghitung akumulasi penyusutan per bulannya. Ketemunya adalah 423. Kira-kira seperti itu. Itu ilustrasi untuk mengisi data master aktif atau tetap. Nah, di sini nanti
Anda bisa memahami bahwa suatu sistem itu bisa dirancang. Di sini kita barusan mencoba sistem untuk perhitungan aktiva tetap, kira-kira seperti itu. Selanjutnya ada data proyek. Ini lebih detail lagi, ini tidak saya contohkan entry-nya karena saya tidak punya data, tetapi Anda bisa menggunakannya, tinggal menyesuaikan saja. Terus selanjutnya yang paling terakhir dan juga yang paling utama dan sering digunakan pada transaksi, yaitu adalah data nama alamat. Apabila di video sebelumnya saya menyebutnya lebih detail, ada data nama supplier, ada data nama customer, karyawan, dan lain sebagainya. Di sini di Zahir dijadikan satu dengan menu data nama alamat. Kita coba buka. Nah, di sini ada data supplier atau vendor dan ada data pelanggan atau customer. 4 data yang sudah ada ini adalah data yang sudah saya entrykan sebagai contoh. Untuk cara entry-nya sama, menunya ada di pojok kiri bawah, klik baru. Kita tinggal entrykan datanya sesuai data yang kita miliki. Jadi itu adalah menu-menu dari data master. Jadi sekali lagi saya tekankan, ilustrasi penerapan sistem untuk entry data master yang ada di aplikasi Zahir, menunya adalah seperti berikut. Apabila ada pertanyaan apakah di aplikasi yang lainnya seperti MyOp, SAP, Accurate, apakah sama? Saya tidak bisa bilang sama, karena setiap aplikasi akuntansi pasti memiliki penataan sistem yang berbeda, tetapi aturan dasar dari akuntansinya pasti mengacu pada aturan akuntansi yang berlaku. Maka dari itu yang perlu Anda pahami adalah sistem akuntansinya. Dengan Anda memahami sistem akuntansinya, Anda mau menggunakan aplikasi akuntansi apapun, pasti bisa menyesuaikan. Kira-kira seperti itu untuk ilustrasi penerapan sistem entry data master pada aplikasi akuntansi. Sekian dari saya, terima kasih.